puji dan syukur Gusti maringi untuk anakku anugerah yang luar biasa, leres, mentes lan pantes. Menjadi suh para romo, para suster, para bruder, para prater, Tuhan selalu mendampingi, membimbing, memberkati di dalam tugas-tugasnya sebagai pelayanan, tutur kata, perbuatan, etika, lemah lembut, adil, kaya, miskin, normal, cacat, keras, lemah lembut, dilayani dengan cinta kasih dan bijaksana. Tuhan memberkati. Yang pertama Mbak Tuti, kedua Mbak Wiwi, ketiga Mas Didi, keempat Mas Anang, kelima Mas Agung. Jadi Romo Didi itu lahirnya di desa pakai dukun bayi di desa. Karena tempat rumah sakit dari sini ke Ngawi jauh. Jadi belum sempat untuk pergi ke rumah sakit. Jadi Romo Didi itu lahirnya di desa pakai dukun bayi di desa. Dukun namanya dukun Sri, Mbah Sri. Ya, proses kelahiran Romo Didi itu lancar. Jam 7 pagi sudah lahir dan dengan dukun Mbah Sri. Dan dia itu paling besar lahirnya, beratnya paling banyak, 4,5 kilo. 1 Mbak Tuti, 2 Mbak Wiwi, 3 Mas Didi, 4 Mas Anang, 5 Mas Agung. Itulah lagu-lagu Bapak ketika anak-anaknya masih kecil mau tidur. Iya, dia itu selalu mengalah. Welas asih karena dikasih sangu untuk naik truk. Lalu dikasihkan ke Mbah Mito yang tukang ngasak jagung. Jadi dia itu adanya hanya mesakake, melas asih, mengalah, tapi tidak sedil, tidak pelit, selalu banyak cinta kasih. Ya, tidak sedil, kalau punya apa saja mesti dibagi sama teman-teman. Kalau ada jajan dari ibu ke pasar itu udah, saya nggak usah, buat adik saja gitu. Ya itu kalau pulang pas minta jatah untuk uang di Seminari Tinggi Malang itu, kalau dilebihin Rp1 gitu aja nggak mau. Dia selalu mengalah, nanti ibu nggak makan, nggak masak gitu. Bapaknya Romo Didi itu Pak Jimun atau Darjimunarto. Dia seorang guru yang disiplin dan selalu jujur, rajin. Tiap pagi jalan kaki ke SD Pocol. Jadi dulu bendung pertama itu di SD Karangnongko. Terus diangkat kepala sekolah ke SDN Pocol, terus ke SDN Pandansari. Jadi dia itu seorang guru teladan. Bab pendidikan itu bapaknya itu rajin memberi pelajaran di rumah. Pulang dari mengajar itu sorenya mesti memberi pelajaran ke anak-anaknya sendiri-sendiri. Jadi dari TK itu
dilewatin terus masuk kelas 2. Pak Jimun itu seorang guru yang disiplin tapi keras. Keras maksudnya biar anak-anak itu cepat bisa menerima. Sampai dijendul-jendul kepalanya, sampai saya menangis. Mbok, jangan kepalanya itu tempat otak. Justru kalau yang dijendul ini otaknya biar encer, biar pinter, Bu, gitu. Sampai dianya itu anak-anak itu menangis. Tapi akhirnya anak-anak itu juga semuanya baik karena kedisiplinan bapaknya itu. Dan dia itu meskipun keras tapi banyak hiburan ke anak-anaknya itu. Iya, setelah belajar habis dimaki-maki bapaknya itu terus dihibur, diajak main domino, remi, halma gitu. Jadi ya kalau kalah ya dikasih coretan pakai bedak talak gitu sampai ini penuh. Sering kalau dari sekolah itu ada bacaan apa mesti dibawa pulang untuk anak-anaknya, diceritain satu persatu. Di desa kurang kebersihan, jadi tiap sore itu mesti ada yang gatel-gatel itu ya dikasih salep pagoda, dikasih itu sampai dielus-elus sampai ininya bersih gitu, kudisnya itu. Dan kalau habis gajian itu mesti dibeliin sabun warna-warni kecil-kecil lucu gitu, anduknya kecil-kecil warna-warni. Selain roti juga untuk kesehatan juga diperhatikan bapak itu. Iya, di rumah sehabis mengajar bapak itu, Pak Jimun itu mesti memanggil anak-anaknya untuk belajar melukis, menggambar. Jadi ya sehingga anaknya juga sampai sekarang Romo itu melukis, alat-alatnya penuh di gudang sana. Oh iya, 2 lukisan itu lukisannya Romo Didi ketika saya di kebun dengan bapaknya. Terus ada yang bilang, kok nggak pakai kain ibu, kok nggak pakai sanggul, lah bapak kok nggak pakai jas. Itu sudah banyak gitu. Ini kan malah yang murni gitu. Romo Didi bilang begitu. Ya, sederhana Romo Didi itu, nggak macem-macem. Kalau makan sama apa deh? Ya udah sama sambal kelapa yang itu ibu buat, dibakarkan sotel itu loh. Terus udah berbara itu dimasukkan ke sambal ces gitu. Itu aja sama kerupuk udah. Ya, sejak dulu itu memang bapak itu disiplin mengenai agama. Tiap hari anak-anaknya diajarin doa rosario, doa Bapa Kami, doa Salam Maria, sampai hafal. Jadi sampai sekarang saya itu nggak ada hari yang nggak doa rosario. Jadi misa sebulan sekali langsung di sini, gerejanya di sini. Bapak itu aktif dan selalu mencatat siapa yang nanti ketempatan, siapa yang harus dapat arisan, siapa yang harus ketempatan untuk berdoa ini. Begitu selalu dicatat oleh bapak itu. Disiplin dia itu. Dan dia itu mesti membuat fotokopi banyak untuk umat yang diundang ke sini sampai bertumpuk-tumpuk. Jadi anak-anak juga semuanya itu mengetahui kalau bapaknya itu aktif ke gereja. Ya karena bapaknya disiplin, bapaknya juga menggereja, itu mungkin Romo Didi itu ya meniru dan inspirasi dari bapaknya itu, sehingga Romo Didi memikirkan untuk kepingin menjadi Romo, masuk seminari itu mungkin. Itu semua apa aja dengan sederhana. Jadi baju apa itu kalau baru itu nggak mau dia itu. Mesti maunya itu bekasnya bapaknya. Masuk seminari itu juga
teman-teman pada bajunya baru, disetrika, pakai sepatu, dia sandal jepit. Nggak mau merepotkan orang tua. Karena keadaan orang tua yang pas-pasan, jadi dia itu ngiman ke orang tua gitu. Iya, pertama karena sering didatangi Romo, namanya Romo Rusi dari Itali. Itu jujuknya mesti di rumah ini karena bapak saya itu kepala desa. Dan Romo Rusi itu memang memberi inspirasi, memberi contoh-contoh yang baik sekali. Seperti Tuhan Yesus. Jadi memberi cinta kasih, memberi permen, memberi obat, dan selalu memperhatikan ke keluarga saya itu. Iya, dia baik sekali ya. Dan kedua, semua masuk Katolik itu baptisnya bersama-sama satu keluarga. Karena juga adik saya yang paling kecil itu di Jakarta itu yang ditempatin itu juga orang Katolik, tokoh Katolik. Dan pas dia dapat jodoh itu yang datang mewakili keluarga juga Pak Jimun. Jadi Pak Jimun bisa tertarik karena ikut ke gereja juga, padahal itu belum Katolik. Jadi merasa secara Katolik itu sebegini baiknya, begitu sakralnya, begitu kehormatannya, begitu. Ya, saya dulu hanya memimpikan dan berharap supaya apa rasanya kalau rumah ini buat tidur seorang Romo, sama kalau saya didatangi Tuhan Yesus. Tapi kok malah yang tidur di sini bukan Romo, tapi malah Monsinyur Sutikno Wisaksono, Bapak Uskup Surabaya, tidur di sini sampai 7 kali, gitu. Dan beliau itu merasa kalau di sini ngendiko kalau gitu, rumah ini kayaknya menjadi tentram di sini, dingin dan damai. Nah itu saya merasa doa-doa saya itu dikabulkan dan diberkati oleh Tuhan dan didengarkan. Dia itu seneng memotret-motret keadaan situasi kebun bagaimana gitu. Kupu itu malah disuruh di sini, terus disuruh pindah ke sini, ya kelupur masuk ke kanan gitu. Terus mendaki gunung, ke kebun teh, selalu pulang. Dan kemarin itu hanya pakai sarung jalan kaki ke kebun teh sana. Dan dia pernah ke Gunung Lawu itu sama teman-temannya. Dan salah satu temannya itu Mas Anton, itu ketemu pas dia tersesat itu. Pas tersesat itu, tiba-tiba ada burung jalak yang jalan di depannya Romo Didi itu. Itu bahwa dia pikirannya itulah mungkin yang menunjukkan jalan supaya aku tidak jadi tersesat gitu. Ya. Jadi Mas Anton itulah yang di dalam perjalanan itu mengajak supaya Romo Didi masuk seminari gitu. Akhirnya Mas Anton malah nggak masuk seminari, malah Romo Didi yang masuk. Melalui surat ini dan atas nama Nunsius Apostolik yang sedang mengambil cuti tahunan, dengan sukacita saya secara resmi mengukuhkan bahwa Paus Fransiskus telah mengangkat RD Agustinus Tribudi Utomo
yang saat ini menjabat sebagai Vikaris Pastoral sebagai Uskup Surabaya yang baru. Hanya mengharapkan anak saya jadi romo yang baik, yang rendah hati, yang sederhana, dan tidak memilih umat yang kaya ataupun miskin. Jadi orang yang baik. Jadi ya saya itu sampai histeris, ada pengumuman itu baru Agustinus gitu aja saya sudah nangis histeris. Terus saya sujud ke tanah karena nggak taunya anak saya yang dipilih Tuhan. Semoga anak kami Romo Didi sebagai Uskup Surabaya menjadi gembala yang baik, menjadi inspirasi para umat di Keuskupan Surabaya, dan akhirnya Keuskupan Surabaya semakin jaya, semakin maju, semakin berkembang, dan disertai dengan pelayanan yang lulus, tulus, ikhlas, jujur, dan selalu rendah hati, sederhana, dan mentes, dan selalu pantas. Tuhan memberkati. Berkah dalam.